bisa rungkat ini room nanti Bang Al. Ya, bantu juga typing-typing ya yang di bawah tuh supaya roomnya tidak rungkat nanti. Ayo di tap 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 screennya teman-teman. Kalau ada hotel yang pingin naik, boleh naik. Dekat sini kita bukan nak debat lah bang. Siapa yang ada kurang faham, kurang jelas, boleh tanya kita punya host. Sebab dia ada ilmu dan pengalaman semasa dia di agama sebelah. Boleh kongsi-kongsi mana yang kurang jelas. Kawal, kawal bang, hati panas semua orang panas bang. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Regar. Selamat malam apa sih? Bang. Ini sudah 12 lebih ini. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi ya. Hah? Jam berapa? Jam berapa nih sekarang? 12 suku Bang. Hah? 12 suku. Nah, Tapi masih jam saya 12 pagi kurang. bang. Ya, kan masanya sudah Ah, pagi. Ya Bang Regar, teruskan apa yang iya. mau ditanyakan? Siapa mau bertanya? Saya bertanya dulu atau cuman Bang? Terserah, terserah. Mana-mana aja, boleh. Oh, berarti saya dulu bertanya sama Bang ya. Boleh ya? Lanjut, Jadi sharing aja Lanjut, Bang lanjut. ya. lanjut. Sharing aja kita ya. Oke. Ini ada saya tanya dulu sama orang abang ya. Orang abang itu sholatnya arah kemana? Apanya itu bang gitu? Apa namanya kiblatnya gitu? Arah ya, kamu bertanya arah ya. Apakah ke arah? Kamu bertanya Kan arah ada ya, bukan arah, menyembah apakah ya. arah ke Masjidil Arah ya. Haram atau ke Mekah atau ke Batu Aswad gitu bang? Ke kiblat Bang. Ya, apa yang mau ditanyakan Bang? Sudah dijawab. Hah? Sudah dijawab. Mengarah ke kiblat. Kenapa bang? Arah kiblatnya kan? Ke Ka'bah itu kita panggil kiblat. Semua umat muslim mengarah satu arah. Ke Ka'bah kita panggil Ke arah kiblat. Ka'bah ada bang ya? Ya, Arah berarti arah Ka'bah bang ya? Itu tertulis ada nggak di Ya. Al-Quran gitu bang? Arah Ka'bah gitu? Ada itu, aduh, ke Masjidil Haram itu. Surah Al-Baqarah. Enggak, arti kata ada nggak kan gitu? Nanti ada juga ayatnya mau aku kasih lagi gitu. Ya, sudah dijawab. Apa Arah yang mau Ka'bah bang ya? Astagfirullahaladzim. Berarti arah Ka'bah bang ya? Jadi ini bang ada nih ayatnya nih. Mungkin abang nggak tahu apa nggak belum nemukan atau apa. Surat Al-Quraish 3. Mau berangan-angan menyebut saja tidak boleh. Macam manalah orang-orang Kristen Maka ya. hendaklah mereka menyembah Islam Tuhan pun pemilik. dia sembarang sebut, kan gini, Bible pun maka- tidak pernah baca. Di mana bang? Surat berapa? Surah berapa? Quraisy. Di mana kamu bilang tadi? Apa? Surat Al-Quraish. Dari mana itu surat Al-Quraish? Tidak pernah saya terdengar itu. Ya inilah tulisannya kan bang 106 Al Q U Ya, R iyalah, A surat I S 106. 3. Ini catat dulu bang ya. Tadi itu ada dalam Al-Baqarah 149. Arah kiblat itu adalah Mekah, Baitullah. Jadi apa yang kamu bilang surat Quraisy itu Itulah tidak ya. pernah saya terbaca bang surat Quraisy. lanjut bang, lanjut Kalau- soalannya bang. Kalau top up mengisi Aku kredit nggak tahu lah kategoris tulisannya ya kan. ada ya. 106 Ya sebut itu aja bang. Surah Quran Baru 106 AN. ayat 3.
Oke. Quran Isinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Oke, silakan. Ya aku hanya Apa masalahnya, Bang? bertanya Bang, bukannya arti kata mau ngapain kita. Iya, itu pemilik, itu Bang. menyembah Bukan peninggal. Pemilik rumah Bukan kan dia penatap. itu. Iya, itu pemilik, bukan penatap, bukan meninggal di situ. Bukan tinggal di situ. Pemilik. Kan? Sekarang kalau saya orang Malaysia, Nah, pemilik rumah memiliki Semenanjung, pemilik Kuala Lumpur, apakah saya itu Kuala Lumpur? Tidak. enggak di Ka'bah itu Kalau berarti- saya tuan rumah, saya pemilik Kan berarti rumah, apakah saya rumah? Tidak. Jadi ya kamu namanya ini pemilik lucu sudah. rumah ya, kita lah pemilik. Enggak, sekarang kan gini Bang. Iya, kalau tetapi kita pemilik bukan rumah, bukan menjadi rumah kan? Tidak. Jadi Enggak, kalau pemilik rumah milik itu adalah- Allah, kenapa kamu tidak ini Bang? Dengar dalam Al-Baqarah 125. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhallazi yasfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kenapa kamu tidak pakai itu, Bang? Kepunyaan Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Kenapa tidak pakai itu? Allah tidak ada Tuhan udah yang beda, lain Bang, kecuali konteksnya, Dia. Bang. Gimana? Bagaimana, Bang? Udah beda konteksnya. Berarti pemilik rumahnya kan berarti Allah Loh, itu tetap di rumah. itu Allah kepunyaannya apa yang di langit, apa yang di bumi. Jadi timur dan barat itu atau langit dan bumi ini kepunyaan Allah. Nah, itu hanya Mekah kan kamu bilang. Dan harus kamu tahu, Bang, Al-Quran itu turun karena mengikut kebutuhannya. Pada waktu itu ketika orang Quraisy meminta kepada Rasulullah agar minta disembah Tuhan mereka, begitu patung-patungnya, maka Rasulullah Allah berfirman di situ bahwa aku diperintahkan hanya menyembah Tuhannya negeri ini, negeri Mekah, begitu, bukan pemilik rumah ini, bukan. Jadi kamu ini kenapa tidak pakai surah Al-Kursi aja, Al-Quran surah Kursi, itu lebih jelas itu, Bang. Allah tidak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Dia memiliki apa yang di langit, apa yang di bumi, itu kepunyaannya, tidak merasa mengantuk dan tidak pula tidur dan tidak merasa keberatan memelihara keduanya, gitu. Kenapa tidak dipakai itu aja? Jadi kalau arah itu bezakan dulu arah dengan kepemilikan. Arah ini dihadapkan. Yang kita bahas kan pemilik rumah, Bang. Gini. Pemilik rumah kan iya. berarti ada isinya. Aku ingin bertanya kamu ya. Aku ingin bertanya kamu ini. Kamu ini jagoan ini. Ayat ini turun dahulu ataupun ayat mana turun dahulu banding dengan surah Al-Baqarah yang Abah Al bilang tadi? Kamu jawab itu dulu. Ayat mana turun dulu ini? Surah Quraisy ataupun surah Al-Baqarah yang telah dibacakan oleh Abah Al tadi? Sila jawab itu. Yang mana duluan? Jawab, yang mana duluan? Oten, Regar, jawab. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang mana duluan turun ini? Ini menceritakan tentang kaum Quraisy itu. Yang mana duluan ayat ini dengan perintah supaya bersolat itu ke arah kiblat? Yang mana duluan? Ayat mana, Bang? Ini ayat yang kamu baca, ini ayat surah Al-Quraisy ini berbanding dengan surah perintah solat itu. Yang mana duluan? Abang Al tunggu tanya dia, mana surah Quraisy ini turun dulu kan, ataupun surah perintah Kan solat itu? perintah sholat dulu kan? Perintah solat itu tahun berapa? Kan Jawab. perintah kan diperintahkan sholat, Perintah Bang. solat itu tahun berapa? Ya orang abang lah Al-Quran berarti. Enggak, itu aku kan tanya isinya engkau, perintah Tuhan, solat itu tahun Allah berapa? dia. Islam itu wujud, Islam itu Nabi Muhammad selepas kerasulan, tahun berapa solat itu menghadap kiblat itu? Ya mau Al-Quran itu 7 abad yang lalu. Tidak, aku Atau 6 bertanya abad selepas sampai kerasulan 7. itu berapa tahun selepas kerasulan diturunkan
perintah untuk solat itu? Ya, Yang mana kan duluan? Al-Quran ini diturunkan sama Muhammad di tahun ke-7. Ya aku tanya kamu itu. 7 apa yang lalu. Aku Berarti tanya kan ini kan kamu. udah ada sejak Kalau kamu ingin bernarasi, sepatutnya kamu tahu ilmunya dahulu. Ayat ini turun dulu ataupun perintah ke arah 650 ini Masehi ya? menceritakan Sebelum Masehi, tentang kaum apa Masehi? Quraisy. Sewaktu kedatangan Islam itu baru kedatangan Nabi Muhammad menjadi Rasul, diperintahkan orang Quraisy supaya menyembah Allah. Itu belum lagi perintah solat itu. Belum lagi perintah solat itu. Aduh. Ilmunya enggak ada, mau mencurhat. Begini Pak Regar. Kalau kamu mau jujur, mau tahu apa itu isi Al-Quran, Ah, kamu belajar dari segi bahasanya, terjemahannya, dan tafsirannya. Al-Quran itu sungguh teliti. ya, Bukannya boleh main tafsir kan ada. saja. makanya kan ada artinya. Makanya ada artinya Bang Dibuat. Aku kan baca artinya, bukan baca isi Nah, apa bahasa Arabnya. artinya itu Kalau samping. artinya ini kan semua orang bisa memprediksi semua kan gitu. Iya, bukan. Al-Quran bukannya boleh pada isi sesuka hati, bukan. Tak boleh. Berarti hadis itu Hadis itu penerangan bagi terjemahan. ah, ya itu kan pertimbangan seseorang juga kan? Tidak. Hadis itu Enggak, hadis itu siapa yang menerjemahkan? Itu kan para ulama juga kan? Bukannya satu hadis, hadis ini ada juga, hadis ini ada juga. iya. Tiap-tiap satu hadis bukan satu orang yang mentafsirnya. Tiap satu hadis itu diterangkan cara beramai. Berarti hadis ini kan diambil dari Al-Quran kan Bang? Iya, itu makanya kalau mau belajar Al-Quran, kena tahu bahasanya, terjemahannya, penafsirannya. Gini, Abang Ranger. Gini bang, Ya kita kan dari Al-Quran diambil orang itu kan? Bang Ranger. Ah, Gini Bang Ranger. Dia dalam Islam tuh macam saya orang Islam pun kita tak boleh tafsir Al-Quran itu suka-suka bang. Bukan semua orang Islam boleh tafsir Al-Quran. Ada orang yang ahli-ahlinya saja. Nah itu takut salah tuh. Ada ahli Al-Qurannya, ada orangnya kan? ada. Ada orang ahli Al-Qurannya, Seperti kata seperti hadis, penafsirannya. Ustaz, apa ahli-ahli Al-Quran kan udah lengkap. Apa nih Bang Tapi Regar? kan isinya dari Al-Quran diambil kan Bang? Ya, memang isinya daripada Al-Quran. Tapi ada penafsirannya. Bukan ada Abang Ranger. Dia gini bang, tadi kalau kamu masuk naik kotak, kamu baca terangkan soalan kamu, mohon penjelasan, kamu kurang jelas, kita jelas. Tapi tadi kamu seolah-olah macam protes kan, macam ayat itu, hadis itu nyangkut kan, tak sambung. Jadi itu yang jadi keras gitu. Kita punya perbincangan. Kalau kurang paham, kurang jelas, saya yakin dalam ni ada orang yang boleh jelaskan kan. Siapa? Al-Quran itu Ya, beda. makanya aku tanya yang kayak gini pasti orang kita Muslim pasti berontak dia. Apa dia? Ya, aku buat pertanyaan ini pasti dia orang itu berontak. Bukan Seperti orang abang lah, saya Tak. buat pertanyaan ini pasti abang soalan berontak. kamu itu enggak nyambung. Soalan itu surahnya ada 4 saja. Kalau kamu ingin bertanya, kamu baca ayat pertama di awal surah. Dia menceritakan bahagian orang Muslim ataupun bangsa Quraisy penjaga Mekah itu. Gitu. Kemudian kamu baca sampai habis. Jangan kamu menunjukkan itu perintah kepada orang Islam. Belum lagi itu. Itu menceritakan tentang orang Quraisy. Bangsa Arab Quraisy. Loh, di situ Gitu. di situ Baca nggak dari nggak dibuat
di situ nggak ada Pak, baca dibuat dari itu awal orang surahnya. Quraisy. Surahnya kan ada 4 ayat itu. Baca dari awal surah, dari nomor 1 ayatnya sampai habis gitu. Aduh. Enggak, udah saya baca juga beda, nggak ada ditaruh di situ loh. Kamu baca 1 ayat. Surah itu sebab dipanggil surah. Surah ini ada 4 ayat, surah ini ada 104 ayat, surah ini ada 3 ayat. Gitu. Baca 1 surah sampai habis baru dia menceritakan sesuatu itu. Itu belum lagi menceritakan tentang orang muslim. Itu menceritakan tentang bangsa Quraisy, Arab Quraisy. Gitu. Ya kalau dia menceritakan bangsa Quraisy harusnya dibuat loh khusus orang Quraisy. Itu soalan Quraisy lah tu. Itu ayat Quraisy lah tu. Bukan untuk orang Islam. Bukan untuk semua Islam. Tapi kan ini isi Al-Quran kan. Sekarang aku pertanyakan ini isinya isi dari Al-Quran kan. Iya, memang isi Kalau memang pada Al-Quran. kalau memang dari kitab. hadis, oke kita buang hadisnya. Hah? Kenapa mau buang Sekarang hadis? pertanyaanku kan ini dari Al-Quran kan, berarti ini yang diturunkan Allah sama si Muhammad dan Rasulullah, ya kan? Iya, iya. Nah, Habis berarti itu? salah dong ini Muhammad Nur Ya. apa? Allah Apa yang menurunkan ini. Apa yang salahnya? Abang Kenapa dia Ranger nggak dia, mengakuinya? Abang Ranger gini, kamu mau buang hadis dia. Kenapa kamu yang tak faham itu? Kami sendiri pun kadang ada yang orang Islam tak faham itu, tak boleh. Kamu tak faham, kamu tanya. Kita cari orang yang pandai, tolong jelaskan. Itu Enggak, maksudnya. tadi kan orang abang saya bilang kiblatnya untuk sholat. Dijelaskan. Itu kemana? perintah kepada orang Quraisy, kewajaran orang Quraisy yang mana yang diberi keamanan oleh Allah. Itu jelas di dalam surah itu supaya menyembah Tuhan pemilik Mekah, bukan menyembah berhala. Seperti yang ada di dalam Ka'bah itu, gitu. Aduh, Nah, sekarang itu diceritakan di dalam meng- Al-Quran. Kewajaran orang Quraisy itu belum lagi masuk bab solat itu. Itu belum masuk bab solat lagi. Itu memerintahkan bangsa Quraisy supaya beriman. Itu bahwa menolak berhala-berhala yang di dalam itu. Nah, tadi persoalan kamu yang pertama tadi, kamu bertanya, kita bersolat ke arah mana? Itu kamu bertanya kepada orang Muslim. Kemudian apabila kamu giring ke ya surah kalau ke Al-Quraisy, Kristen nggak? itu menceritakan bangsa Quraisy, bukan orang Muslim lagi itu. Aduh, nggak paham lagi. Oh, Quraisy itu bukan orang Muslim. Awalnya Oh, bukan berarti orang Quraisy Muslim, itu bukan penyembah orang berhala itu. Aduh, Tapi sekarang masih tetap Muslim. Sekarang sudah Muslim. Ah, sekarang udah Muslim kan? Iya. Terus maunya apa? Berarti maunya ini janganlah ada di apa juga kan ditulis bahwa ini khusus Quraisy juga kan, seolah-olah ini menyembah pemilik rumah Ka'bah dibuatnya. Bu, kamu faham tak surat itu diturunkan pada bangsa Quraisy pada zaman dahulu supaya tidak Oh. sembah berhala. Seperti Oh, Taurat. berarti kalau Seperti Taurat Ah. diturunkan kepada bangsa apa masa tu? Bangsa Yahudi. kan ini kan jadi bumerang juga kan, pemilik Ka'bah dibuatnya kan, gitu. Yang sekarang pertanyaanku, pemilik Ka'bah ini berarti kan ini perintah ala SWT. Zaman itu perintahnya untuk Bani Quraisy. Jadi kan seringan kayak gitu. Pas saya tanya kayak gitu, itu beralih ke zaman itu dahulu diperintahkan Iya. kepada Quraisy. Sementara sampai sekarang di Al-Qur'annya ini masih tetap ada kan gitu. Memang tetap ada. Sementara orang Sebab Quraisy itu, ini sebab udah beragama Al-Quran kan daripada Islam. Tuhan, tidak boleh dibuang. Ya, Al-Quran tu tak boleh dibuang, Abang Ranger. Kita tak boleh buat perjanjian baru tahun Tak ini ada tu. perjanjian lama, tak ada. Tak boleh. Dia tetap macam tu. Sebab Tuhan tu adil, orang Quraisy ke, orang mana ke, dia tetap kena pandang. Sebab itu semua hamba dia. Dan macam Kristian dia lain bang. Dia fokus untuk Kristian saja. Ya, sudah jelas. Nah, itu persoalannya sebenarnya, cuma ya itu hak abang lah. Saya pun nggak mau untuk mempermasalahkan. Iya, iya. Terus Ya, Abang Ranger
Abang Ranger fahamnya macam mana? Tak apa abang. Jadi Abang setiap, jelas apa yang abang faham. nggak ada apanya pahamnya. Sudah faham belum? Belum. Tak maksud abang apa itu orang Islam menyembah bahala ke apa maksud abang tu sebenarnya? Abang cerita nanti baru kita tolong terangkan. Jujur, Tujuannya ya jujur. Jujur. tujuannya Jujur menyembah terus berhala Pak, direct ini. to the point. Jujur. Macam mana abang Tujuannya cakap bang, saya bukan menghindar berarti tahu. Iya. Abang beranggapan orang Islam menyembah bahala. ini apa saya bang ya pemikiran saya ya, bukan pemikiran agama Islam ya. Oke. Pemikiran saya pribadi. Oke. Ya kan ini pemikiran saya, kalaupun salah ya aku minta maaf, namanya kita prediksi ya kan. Ya, betul. Ya, betul. Begini baru cara Berarti betul. ini menyembah yang berarti pemikiranku seolah-olah ini menyembah yang berhala, pemikiranku. Ya Kalau betul. aku salah ya aku minta maaf. Sebab Kan kan gitu. ada objek, betul. Bang Regar, Iya kan, sebab ada objeknya. Begini, oke. Pemilik rumah Ka'bah. kamu Aku sudah datang. Oke, begini, Regar. Dengar ya, Regar. Tadi Menyembah awal-awal saya sudah mengatakan sama ya. kamu bahwa definisi menyembah sama pemilik ini lain. Yang kamu tanya dalam surat Quran surah Quraisy ayat 3 itu, Allah pemilik negeri Mekah yang dikasih tahu oleh Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Sementara yang kau bilang kontradiksi arah kiblat, ini tidak nyambung. Kontradiksi Ya, arah kiblat begini itu bang, kan- kalau anda mau tahu kontradiksi begini. Di Galatia 6 nomor 2, bertolong-tolonganlah Nggak usah sampai menanggung ke bebanmu. Galatia, Bang. Galatia Demikianlah itu- kehendak. Enggak, ini saya kasih perbandingan kalau kontradiksi. Ini karena ayat yang sama, tujuan yang sama, begitu. Enggak. Di situ tujuan- dikatakan oleh tujuan Paulus, Al-Quran sama bertolong-tolonganlah Alkitab menanggung beda. bebanmu, demikianlah menurut. Dengar dong. Kamu Iya, yang ini punya enggak. room ini atau saya punya? Saya Saya host kan kok kamu dengar. tidak mau dengarkan? Saya diam kok bang. Dengar. Orang yang bicara. Sekarang dikasih tahu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah menurut kehendak Kristus. Galatia 6 nomor 2. Di Galatia 6 nomor 5, baru beda 3 ayat, akan tetapi antara kamu saling menanggung beban masing-masing. Nah ini baru ayat yang sama, tujuan yang sama, ini baru kontradiksi. Tetapi yang kamu tadi arah kiblat, sama yang kepemilikan tidak sama, itu bukan kontradiksi, itu poin untuk arah kiblat lain, untuk kepemilikan lain. Sebab itulah tadi langsung saya kasih Anda perbandingan. Kalau untuk kepemilikan, Allah itu mempunyai apa yang di langit dan di bumi. Quran Al-Baqarah 255. Begitu. Sudah berapa lama saya tinggalkan, saya pura-pura Anda menyimak gitu, masih juga di sini. Kok muter-muter gitu? Ya, Sementara Bang, Assalamualaikum kalau saya tanya kamu warahmatullahi balik, wabarakatuh. saya pastikan kamu tidak akan menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cari yang lain lagi Bang Regar. Kalau ada yang mau ditanya, cari yang ya lain, sudah, ya. cari yang lain lagi gitu. Oke, mantap. Terima kasih Bang Al host. tuh tinggi Ini baru sangat Bang enak. Al. Dia tak paham. Nah, Nanti ini baru Bang Regar, aku ini kasih baru paham nih. enak. Bang, Nah, ini Bang baru Regar, enak kita aku kan kasih gitu. paham nih. Bang Al tuh cakap tinggi sangat, tak sampai nanti. Biar aku bagi paham yang mudah-mudah aja. Dia macam ni. Apabila kita cakap dengan itu Yang mudah-mudah. kata-kata Allah pada orang Quraisy. Dia kata, kenapa kau sembah berhala ni? Kenapa kau tak sembah Tuhan punya tempat ni? Macam tu maksudnya. Macam kita cakap dengan orang, kenapa kau sembah matahari? Kenapa kau tak sembah pemilik matahari tu? Macam tu. Artinya faham kan? Mudah Oke, je. Oke, paham. Paham, Ah. Bang. Jadi ini ada satu kucatat ya kan, Bang? Dibuka di Google. Kalau Allah itu kan ada misalnya kami disebut Allah juga itu sama orang abang gitu di Al-Qur'an. Nanti bang, simpan dulu bang. Abang tadi Kami, dah aku, dia. bertanya satu soalan. Bang, ini soalan kedua ke? Hah? Abang dah bertanya satu soalan tadi, ini soalan kedua ke? Kami, aku, Atau dia. soalan Ada di selanjutnya setiap mungkin. Al-Qur'an ada itu ditulis, Bang. Ulang. Hah? Ulang. Ulang soalannya bang. Sinyal dia tidak bagus, tuh lain dia tidak bagus.
Lainnya tak bagus tuh, merah tuh. Kami, aku dia gitu. Oh, iya iya. Apa tuh bang? Mm-mm. Apa tuh? Lagi ke tanah. Macam no. lagu, macam Jamaka, lagu, nah, penyanyi persilakan. macam lagu Dewa aja. Kami, aku dan kamu, aku dan dia. Apa tuh? Nyangkut. Wah, mana si Jiwa? Ada keluar ke si Ji tadi? Tak ada di Ada, WhatsApp Bang. pun senyap dia. Bang Negar, Hmm. kamu punya line tuh merah-merah. Tak dengar, tak Ah. dengar. Line kamu merah-merah, tak dengar. Iya, nanti aja bang ya. Tunggu apa nih anak-anak tidur banyak. Ini udah dengar? Bininya kasih tidur Ah, juga, Regar. dengar. Ya, dengar. lanjut abang. Bang Regar. Bang Regar, saya tanya, tadi abang udah bagi soalan pertama. Yang ini soalan kedua atau abang mau ditanya dulu nanti baru soalan kedua ini. Macam mana? Boleh. Siap. Baik. Saya jawabnya dari Al-Quran aja. Dari Alkitab aja. Dari Alkitab. Baik, ini persoalan pun daripada Alkitab juga. Abang Al-Hidayah silakan. Siap. Enggak, kalau saya enggak sanggup aku, silakan saja, teman-teman. Silakan. Enggak sanggup aku bertanya. Abang Silakan kawan-kawan Pandan. kalau mau bertanya. Abang Pandan silakan. Bertanya apa? Enggak perlu aku bertanya. Aku belajar Masalah sama yang Pak Al diutus aja. tadi pun boleh. Aku tak mau bertanya, nanti kalau aku bertanya tinggi sangat tak sampai dia. Baik. Khairil, silakan. Aku enggak tahu mau Bang, bagi saya tanya bang, orang awam, soalan sekolah-sekolah aja. Bang Laman silakan. Abang Rega, Ah, Paulus itu sebagai rasul kah? ah. Paulus ni keturunan apa ya? Dari mana ya? Bin apa ibu bapaknya macam mana, sanaknya macam mana ya? Sekarang abang tahu nggak kisah Paulus? Kalau nggak tahu sama juga nanti saya jelaskan pun abang nggak tahu. Ya sebab dia sebab apa? Saya sedang ambil tahu gini kan. Itu yang perlu saya tahu tu. Kalau nggak Bluetooth tahu kisah para disconnected. Rasul Paulus, sulit juga saya ceritakan ini. Ya, sebab itu orang bertanya, Bang. Sebab dia tidak tahu, makanya kamu jawab. Pertanyaannya apa? Paulus itu manusia Silsilahnya gitu. Paulus katanya. Baik, Bang Regar, silsilahnya pertanyaannya macam nih, siapakah Paulus itu, dari mana datangnya, siapa dia, asal usulnya, anak siapa? Teruskan. Oh, anak si Paulus. Anak Paulus. Jadi Iya si Paulus abang bilang. Iya, Bang. Jadi si Paulus itu dulu namanya si Saulus, Bang. Iya, bukan kita tak tanya namanya, Bang. Dia ini siapa? Datang dari mana? Asal usulnya siapa? Jadi ya itulah, sebelum abang kan biar tahu dulu si Paulus ini dulu namanya si Saulus. Udah. Dia dulu masa dia apa dulu berpengaruh sama orang-orang gereja dulu tuh, berpengaruh banyak itu. Jadi dia mengklaim Ini tadi abang kata abang ambil daripada ayat. Ya tapi kau bilang kisah Paulus dulu kau bilang. Iya. Iyalah, itulah kita tanya tadi abang cakap. Saya jawab guna Bible saja kata bang. Pakai Alkitab aja, oke. Ya, pertanyaan abang Tapi abang jawab tak pakai Alkitab pertanyaan pun. abang pun kan apa Paulusnya dulu kan? Iyalah, Iya. kan yang Akbar. menulis Iya kan, Paulus. ada 14 surat Paulus dalam Bible itu, ada 14 surat dia. Paling banyak sekali surat dia dalam Bible itu. Jadi kita nak tahu siapa dia nih. Nah, ya terakhirnya dia itu pengikut Yesus Kristus. Kalau Gini, mau tahu gini. akhir ceritanya dia. Abang Rengga, gini. Akhirnya, kita tanya awalnya bukan akhirnya, Bang. Ya awal. Kalau macam saya kan, contoh nama Ali bin Abu.
Kan kalau belah Arab sana Ali ibni Muhammad contoh. Kalau ada yang di sebelah Sabah Sarawak sana ada anak apa lanang anak langkau. Okey, kalau macam Paulus ini dia apa? Macam mana dia yang bapa dia ke tu nama? Kan kalau kita Muhammad pun ada binnya, Nabi Isa kita pun ada binnya. Macam Paulus ni. Orang Kristian tahu tak bapa dia siapa? Paulus. Jangan cakap tak tahu bang, Rasul kamu itu. Enggak, yang detail lah pertanyaannya. Paulus itu siapakah? Langsung gitu entah apakah dia pertanyaan Oke kan bang, gitu macam kan. ni Yang bang. dipertanyakan dari tadi. Macam ni aku paling mudah bang. Paling mudah bang. Bang, macam ni aku paling mudah bang. Ibrahim bapaknya Ishak. Ishak bapaknya Yakub. Yusuf bapaknya Isa. Yesus. Abdullah bapaknya Muhammad. Paulus bapaknya siapa? Nah, coba buka di kisah 9. Kisah para Rasul 9 ayat 11. Kalau kamu tak faham kalau Paulus mati, hartanya nak kasih sama siapa? Ha, itu je. Sama abang aja hartanya. Mereka Baik, kisah para Rasul 11 Ntar dulu, ayat kisah para Rasul 9 ayat 11. Kalau nggak salah aku ya, ntar dulu. Mari pergilah ke jalan, ini firman Tuhan nih. Firman Ntar Tuhan. dulu, kalau nggak salah aku. Kemarin pernah aku baca, kalau nggak salah ingat aku. Firman Tuhan, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, carilah di dapat nih di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Oh, ini yang bernama Saulus juga, tetap cerita Saulus. Iyalah. yang dicari Saulus bin siapa? Paulus bin Matius. Mudah aja Maksudnya bang, kalau anak- tak ada, mudah aja bang, kalau tak ada, abang jawab tak ada aja, selesai. Lepas itu betul. abang boleh bertanya. Tunggu dulu, aku pernah bacanya nih. Tempatan. Ntar dulu. Itu silsilah Paulus kan bang? Iya, iya. Kalau iya. abang boleh jumpa kitab silsilah Paulus, hebat lah bang. Oke bang, cari bang. Kalau tak ada abang tak apa, jawab tak ada aja. Tak ada apa yang nak dimalukan di sini. Lepas itu Wah. abang boleh bertanya. Wah, aku dah Nah, guling. nantilah saya Wah, cari dulu dah silsilahnya. guling-guling Aku nih, pernah Wah. bacanya itu. Kalau abang jumpa, saya mandi lepas nih. Jangan mandi kemana, mandi malam. Mandi Aku junub. nggak ingat lagi. Pernah aku dapat silsilahnya tuh bang. Mandi Baiklah junub. bang ya. Bang Baiklah, tak tahu mandi nanti junub. abang cari dulu nih jadi PR lah ya, jadi PR ya. Nah, kalau dari kisahnya Rasul Paulus, saya ngerti sedikit dia. Saya baca-baca sedikit juga. Iya, Makanya dia- kami reti banyak bang. Mulai dari Tapi tak apa. namanya Saulus, dia pengkhianat Iya, iya, kayak iya. mana. Saya ngerti. Begitulah kata Yesus, dari buahnya kamu boleh lihat benihnya, kamu boleh lihat buahnya, macam tu. Nah, jadi kalau benihnya itu pembunuh, nanti buahnya macam mana jadinya? Kita boleh tahu. Itu Yesus yang bilang tuh. Ya dia berkata sama siapa? Di Ya, dalam- tak salah, tapi kata-kata Yesus kan. Iya, dia kan membunuhnya dari sama siapa? Perkataannya itu dilarang membunuh. Bukan disuruh membunuh kayak seperti ini bang. Ada hadisnya juga. Oke lah, tuh tak apalah apanya bang. Bang, tak apalah bang. Nanti kemana-mana. Abang tanyalah. Apa abang nak tanya? Silakan. Wah, Oke. buat perangai nih. ya. Sekarang dari hadis atau kayak mana kita baca nih bang? Nanti saya baca dari hadis. Tidak ada di Al-Quran. Saya baca dari Al-Quran. Tengok di hadis. Gitu pula nanti kan. Hadis ini Abang kan baca catatan dari dulu. Al-Quran juga Abang kan, Bang? baca dulu. Abang baca dulu hadisnya. Nanti kita kasih tahu itu hadis itu bagaimana keadaannya. Kalau kita tahu, insya Allah. Ah, berarti arti kata mana yang baik dipakai, mana yang buruk dibuang. Tak. Bukan begitu. Di Islam tak ada yang sekarang- disorok-sorok.
hadis yang tak betul tu pun kami tak buang, kami simpan. Tak ada yang disorok-sorok. Oh, gitu ya. Jadi baca je hadisnya. Oh. Tapi yang bagi tahu hadis tu betul ke tak betul, bukan kami, Bang. Ada catatannya. Oh. Ada sanadnya, ada catatannya. Silakan. Ini kayak mana? Ketahuan kebenaran Baca, nanti. baca. Udah, Bang. Baca, Bang, baca hadis apa tuh? Aku nggak tahu entah hadis atau apa ini. Yang penting orang abang lah. Nanti kalaupun aku nggak tahu bacanya, hurufnya kuejakan aja ya. Oh, jadi abang dapat satu ayat, tapi tak tahu itu hadis atau apa. Betul? Okey, silakan baca. Ini kan seringkali kalian perdebatkan masalah sunat. Okey. Muhammad itu ada nggak disunat di dalam Al-Quran, Bang? Tadi Kenapa abang kata tidak nak baca diikuti? ayat. Hah? Mana ayatnya? Tadi abang kata nak baca ayat. Mana ayatnya? Apanya? Ayatnya? Abang jangan macam terus bertanya. Abang bacakan ayatnya dulu, lepas tu bertanya tentang ayat itu. Macam tu, Bang. Okey. Oh, gitu ya. Ya gitu, contoh lah. Saya bagi contoh ya, Bang. Bang, saya bagi contoh. Saya baca ayatnya. Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi itu penyataan. Baru datang pertanyaan saya. Adakah yang terkutuk itu manusia yang suci atau Tuhan yang Tuhan yang terkutuk? Itu pertanyaan. Itu terkutuklah orang di kayu salib itulah itu kan penjahat yang ada dua. Tak, Bang, abang tak payah jawab. Tak payah jawab, itu contoh. Itu saya bagi contoh je, ya? abang tak payah jawab. Itu bukan soalan, itu contoh. Jadi macam tu, baca ayat, lepas tu tanya. Macam tu, Bang. Baca ayatnya dulu, nanti abang tanya. Okey. Terbang ya. Surat apa nih? Aku ada kucatat ini. Ini udah lama ini pertanyaan udah nggak enak ini dibaca nih. Host. Ini surat ASY, surat ASY ya kan? Ayura 11. Bentar. Host. Aku mohon pamit dulu ya. Okey, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Ya. Baik. Terima Oke. kasih, Bang. Itu Baik, Bang. Terima kasih hadir, Bang. bukan surah Ayub ya itu, Bang Regar. Oh, Asyura. ini aja lebih bisa aku baca. QS AS QS Asyura. As-Saffat ayat 32. As-Saffat ayat 32. Halo. Okey, Bang, bacakan, Bang. Line kurang kot line dia. Bang, bacakan, Bang. Dah keluar dah, tak ada dah. Okey, surah As-Saffat ayat 32 ni lah yang saya naik ke room Haleluya. Dia bahas surah As-Saffat 32. Jadi saya cakap dengan dia, naik ke atas lagi. Ayat 29. Tak mau dia. Jawapannya ada di ayat 29. Oh, ada dia lagi. Dia ada lagi di atas. Okey. Abang baca ya. Saya bacakan ya, Bang ya. Ayat 32 ya. Dengan sebab ketentuan yang tersebut, maka kami pun mengajak kamu menjadi sesat. Kerana sebenarnya kami adalah... Tadi kata As-Saffat ayat 32.
Kerana sebenarnya kami adalah orang-orang sesat. Betul? Bang, ni jawapannya di ayat 29 bang. Bukan. Dibaca dari awal itu. Apabila orang kafir itu Dari awal. Bang, saling berbantah dengan dari ayat pemimpin 28 mereka nih itu. bang. Dia di Dari ayat mana? 28 nih bang, ditulis itu, pengikut-pengikut berkata kepada ketua-ketuanya, sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami daripada beriman dengan menggunakan kuasa kamu. Ketua-ketua itu menjawab. Ini kata-kata ketua-ketua itu bang. Jelas ya? Katanya tidak. Bahkan kamulah sendiri tidak mahu menjadi orang-orang yang beriman. Kata ketua-ketua yang sesat tadi tu. Dan ayat 30. Dan kami selain daripada mengajak kamu, tidak mempunyai sebarang kuasa memerintah kamu. Bahkan kamu sememangnya kaum yang melampaui batas. Ini kata-kata orang yang ketua-ketua yang sesat tadi tu. Faham ya bang ya? Baru pergi ke 31. Dengan keadaan diri kita yang sedemikian, maka tetaplah di atas kita janji seksa. Dijanjikan oleh Tuhan kita bahawa kita semua tahu tentang akan azab akan merasai azab itu. Ini kata-kata ketua-ketua yang sesat tadi tu bang. Terus ke ayat 32. Dengan sebab ketentuan yang tersebut, maka kami pun mengajak kamu menjadi sesat kerana sebenarnya kami adalah orang-orang yang sesat. Ini kata-kata ketua-ketua tadi tu bang. Bukan kata-kata Allah bang. Jelas ya? Nanti Dia kena faham konteks. Setiap ayat tu kena faham konteks dia. Kita kena belum lagi wak ambil yang jabaran awal aja. Belum lagi kita masuk tafsir, belum lagi kita masuk asbabun nuzul. Faham ya bang ya? Lalu tadi pun ada hotel yang bangkitkan itu di bawah lah typing. Aku sudah jawab, dia terus kabur dia. Ini ceritakan nanti bila di akhirat nanti. Ini kepercayaan Muslim ya. Menurut Al-Quran itu ya. Okey. Ini perbalahan apabila di hari pembalasan nanti, apabila dibuka kitab-kitab kehidupan. Ya, gitu. Apabila dibuka kitab-kitab kehidupan nanti, mereka akan berbalah sama mereka itu. Yang ketua menyalahkan yang pengikut itu. Dibaca dari awal itu bang. Al-Quran ini nggak bisa dibaca sepotong-sepotong itu. Dibaca dari 28. Kalau abang nggak mau menghujat, dengar nasihat saya. Abang baca dari ayat 27, 28. Sampai ke 30, sampai ke 40. Begitu. Nggak bisa diambil sebab dia menceritakan tentang satu golongan itu. Di mana di akhirat nanti, mereka akan berbalah dengan orang yang menyesatkan mereka. Itu. Nih kita sapa dulu yang baru naik nih. Bang Abar. Tapi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang Abar. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak. Alhamdulillah. Saya senang sekali jujur. Saya senang sekali dengan room ini. Banyak room yang saya ikuti, tapi alhamdulillah room ini ramah-ramah semua orangnya nih. Enak diskusinya. ini enak Pak Kiai nih, Pak Kiai enak. Saya udah 2 kali enak. masuk ini. Saya suka ini. Yang bukan saya tidak Alhamdulillah, kata-katain Bang. yang lain ya. Saya tidak kata-katain yang lain, cuman ya yang terbaik lah ini. Saya udah 2 kali masuk ini loh. Oke, Abang Regar macam mana faham ya? Jelas tak? Oh. Tak, dia bilang dia diturunkan. Tapi bang, ini ada secara logika dulu bang ya. Aku sampai penasaran nih. Ini memang nggak ada hadisnya lah aku katakan kan gitu kan. Cuma ada aku baca di YouTube. Kan gini. Masalah mengenai Al-Quran Al-Quran Allah menurunkan ke Muhammad ya kan bang? Iya, Apa betul. di Gua Sena. Oke. Gua Hira. Ah, Gua Hira. Gua kira usia Muhammad situ sekitar 40 tahun. Kalau nggak salah aku bang ya. Kalaupun aku salah ya minta maaf. Kalaupun apa salah dia diluruskan. Iya, Abang sentiasa dimaafkan di sini. Silakan. Jadi kan gini, Allah itu kan menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Oke. Terus Muhammad di sini mengatakan saya tidak bisa membaca katanya kan. Sampai 3 kali malaikat Jibril ini menyampari sampai memeluk si Muhammad
bahwa saya tidak bisa membaca kata Muhammad dan Rasulullah sama Nabi Jibril sampai dia lari ke kamar pakai selimut. Saya baca di Baik. YouTube Bang ya, YouTube ya Bang ya. Gini bang, aku sudah paham soalan kamu itu. Gini, aku baca dalam bahasa Arab ya. Jibril turun, lalu Jibril jumpa dengan Nabi Muhammad itu, dia bilang kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad itu bertanya kepada Jibril itu, Ma ana biqari'in, apa yang aku tidak baca? Gitu. Kamu sekarang aku suruh kamu baca. Aku tidak menunjukkan apa surat kepada kamu. Apa yang kamu tidak baca? Sebab itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, Ma ana biqari'in, apa yang tidak aku baca? Gitu. Itu bahasa Arab itu. Jangan terjemahannya aja. Lanjut. Nanti bisa rakan-rakan ku jelaskan yang lain pula. Oh, Ya gitu. kalau Baik itu Bang, ya begini Bang. mana surat? Biar saya bagi terang Abang ya. Insya Allah dapat keterangan Abang malam ini, dapat kebenaran insya Allah. Oke Bang, begini Bang. Jibril ini kan malaikat Bang. Kan. Dia kan menurut perintah nih. Jibril ini kan. Apa juga yang diperintahkan dia menurut. Dia tak boleh menambah-nambah, mengurangi-urangi. Dia diarahkan membawa ayat ini kepada Nabi Muhammad. Apabila dia turun sampai dia berjumpa, terus dia berkata dengan Nabi Muhammad, Iqra. Jadi Nabi Muhammad ni bertanya sebab tak ada apa di depannya. Jadi dia bertanya, apa yang mau aku baca? Jibril tak boleh nak terangkan pada Nabi Muhammad apa yang sedang berlaku sebab dia tidak diperintahkan untuk menerangkan itu. Dia cuma bawa ayat aja. Iya. Benar. Jadinya di situ sehingga 3 kali dia mengulangi. Akhirnya dia bacakan terus ayat itu, baru Nabi Muhammad faham. Oh, ayat ini perlu dihafalkan. Perlu dibaca, perlu dihafalkan, didengar dan dihafalkan. Sebab Bang, dalam bahasa Arab, Iqra tu memang baca, tapi dalam bahasa Al-Quran, Iqra tu termasuk lafal. Berkata-kata lafal dan ingat, hafal. Macam tu Bang. Jadi, yang Jibril tu bukan suruh dia baca, Jibril tu suruh ulang apa yang dia cakap. Tapi Jibril tak dapat nak menerangkan perkara itu sebab dia tidak diarahkan untuk buat begitu. Dia diarahkan bawa ayat saja. Disebabkan dia ini makhluk yang begitu taat dan akur, tidak pernah menambah-nambah dan mengurangi. Jadi dia buat apa yang dia diperintahkan saja. Abang faham ya? Harap-harap abang faham lah. Ya, saya tambah sikit Bang, boleh ya? Lanjut. Kalau daripada soalan Abang ini, sebenarnya dia mau menuduh Nabi Muhammad itu buta huruf. Begitu. Tapi bisa menulis merapal Al-Quran gitu. Dan wahyu itu diturunkan kepada dia atas dasar penipuan, begitu kan? Ya itulah arti kata kenapa bisa arti kata Muhammad. Iya, Allah kan menurunkan wahyunya ke Nabi Muhammad. Ya kan, sampai dia mengatakan aku tidak bisa menulis malaikat Jibril kan gitu. kan arah soalannya tuh ke situ kan, menuduh Nabi. Iyalah, arti kata Muhammad itu tidak bisa membaca dan buta huruf di Al-Quran di apa nih, di YouTube ini. Rasionalnya Bang, kalau orang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, bolehkah dia menulis satu Al-Quran itu dengan lengkap? Ya makanya kan itu pertanyaanku, kenapa tidak bisa membaca buta huruf bisa? Kita pikir pakai otak yang normal saja, yang pakai logika. Begini Bang, biar saya jelaskan subahah yang selama ini dibawa oleh orang Kristen. Selalunya orang Kristen kan dia akan menganggap buta huruf ini sebagai orang yang bodoh. Betul tak Bang? Iya, jelas. Jelas bagi abang. Sebenarnya Bang, abang coba fikir balik Bang. Sebenarnya pintar Bang. Abang dengar. Sebenarnya pintar, abang dengar. Abang coba fikirkan Bang ya. Tak boleh membaca dan menulis, tak semestinya tak boleh menghafal. Sebab apa Bang? Pada zaman itu Bang, ni saya bagi tahu abang. Semoga abang dapat jelas lah ya. Semoga abang dapat keterangan malam ni. Pada zaman itu Bang, sesiapa saja yang boleh menulis dan membaca Bang, level dia tak tinggi Bang.
Sebab pada masa itu pensyair-pensyair ini dia hanya menghafalkan syair-syair dia tak tulis, menandakan IQ dia tinggi. Jadi dia boleh baca syair tu beratus-ratus ayat yang sama tidak tersilap sedikit pun selama dia hidup. Tu bang. Jadi bagi saya lah yang tak pandai membaca dan menulis tapi ada Quran 114 surah ini setebal itu, ini orang yang terlalu pintar. Paham bang? Nulisnya tuh ngapalnya gitu. Dia ngapal, dia dengar hafal, terus ingat, tak hilang daripada kepala dia. Bayangkan. Bang Regar, Ah, pada abang sendiri, adakah orang yang buta huruf dan tidak pandai menulis itu, adakah otaknya kurang cerdas? ya nggak ada ya, namanya udah buta huruf, nggak bisa membaca, Buta ya huruf nggak itu cerdas lah. tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, Nah, tetapi hafalannya oke. Dan Di situ abang silap bang. Bang, di situ abang Ya, silap. Saya tanya abang membaca dan menulis abang belajar tak? ya belajar, Abang bercakap abang belajar tak? belajar. Mana abang bercakap abang belajar, abang dengar abang ulang. Lepas tu abang ingat, Ya kan sampai nggak- ketua abang ingat. Betul tak? Ya kan diajarin, katanya. Iyalah, itu membaca, ajar membaca. Bercakap. Dari kecil abang bercakap, Ah, kan? Dari kecil abang bercakap, abang dengar, abang ulang. Lepas tu sampai tua abang pakai perkataan tu, betul? Jadi mana lebih bijak? Nak kena belajar atau memang dah ada dalam? ya karena kan gini, waktu kita anak-anak kita prediksi lah sekarang anak-anak itu nggak bisa membaca dan kita tidak bisa menulis, masih buta huruf lah gitu kan, masih ingatan kan gitu kan. Dia buta huruf, dia tak Jadi- pandai menulis, tapi dia pandai bercakap tak? Ya pandai bercakap lah kan gitu. Setelah udah masanya berkembang dia baru bisa bercakap. Jadi, istilahnya kan gitu. jadi bang, hafalan tu datang dulu baru menulis. Paham tak? Iya, sementara kan di situ kan Nabi Muhammad aja kan udah umur 40 tahun, Bang. Udah tua Iya. lah istilahnya ya. Ya. Kan? Dia memang Allah buat dia tak ada pergi belajar menulis membaca. Usia 40 Begini. tahun. Dan kalau Ah. nggak salah Boleh- aku Kerana boleh- dia terlalu meninggalnya bijak bang. Boleh saya Kerana dia Meninggalnya terlalu usia berpendapat? pintar. 63 tahun ya kan? Kalau nggak salah aku ya, Bang ya. Yohanes saja Boleh saya menambahkan, di- boleh saya menambahkan sedikit. masih boleh diterima. Bagi ruang siapa mau menambahkan itu, silakan. Boleh saya Bang, saya tambahkan Iya, sedikit. lanjut, Bang. Begini Kita Bang sharing, Bang ya, Regar, sharing, Bang ya. begini Bang Kita sharing, Regar. aku bilang. Ya, ya, Sharing, betul. sharing, Bang. Lanjut Bang Ambar. Iya. Begini Bang Regar, apa yang telah disampaikan oleh abang kita Jijil ini itu sudah benar abang. Ah. Jadi gini abang, jangan pungkiri kata hati abang. Sekarang Enggak. tidak sedikit, tunggu dulu bang, tidak Iya, iya. sedikit kawan abang atau keluarga abang atau orang dekat abang yang nggak pernah sekolah, yang tidak pernah sekolah ya, tapi bisa cakap, bisa ngomong, bisa berbicara. Itulah yang Iya, maksud daripada abang Wik tadi. Begitu abang. Betul. Silakan. Ya, sudah jelas ya, Bang Regar. Ya, oke. Baik, Saya- sekarang saya- giliran Abang Hairil pula bertanya pada Bang Regar. Boleh ya? Boleh, mana yang bisa ku jawab, mana nggak bisa ya PR saya kan gitu. Oke, Bang sekarang ada Alkitab kah Bang? Ada. Ya, oke. Coba buka Kisah Para Rasul 9 nomor 17. Kisah Para Rasul 9 Nomor 7. ayat 9 ayat 17 ya kan? Ayat 7. 7. Ya. Maka terbang Di sana dikatakan- bangulah. Ya, terus Ya, di sana dikatakan mereka yang bersama-sama Paulus mendengar suara yang bercakap dengan Paulus. Kan? Kisah Para Rasul berapa Abang baca? 9 nomor 7. 9 nomor 7.
Maka terbangun-bangunlah, bukan Ya, salah di, bang itu. di sana dikatakan mereka bersama-sama Paulus mendengar suara yang bercakap itu kan. Nanti Bang Ariel biar awak bacakan. Maka Nggak ada sini termangu-mangulah Paulus. teman-teman seperjalanannya. Kerana mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, di situ dikatakan mendengar. Kan, Bang Regar? Ah, Oke. Pergi ke Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Di sana dikatakan mereka tidak mendengar suara yang bercakap dengan Paulus. Ini mana satu yang betul? Baik, awak baca ya. Nombor 9-nya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, nomor kan. berapa lagi nih? Tadi satu-satu dong. Masa tadi 9 Ya, ya, ya. nomor 7. Sekarang Ah. 24 lagi. Mana mau kita pegang? Bang, macam ni bang. Maksud Bang Hairil tu, nombor Kisah Para Rasul 9 nombor 7 tadi, katanya kawan-kawannya mendengar suaranya, tidak melihat rupanya. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 pula, dia kata tidak melihat cahayanya, hanya mendengar suaranya. Tidak mendengar suaranya. Ya. Tidak mendengar suaranya. Mereka melihat cahaya itu tapi tidak mendengar suaranya. Sekarang ni mana satu yang betul, mana satu yang salah? Mendengar atau tidak mendengar? Ya, betul Dua-dua Bang. ada nih. Ntar dulu berkubacakan saya. Dan mereka menyertai 22 ayat 9 ya. Iya, iya. Dan mereka menyertai aku melihat cahaya itu, tetapi suara dia dan berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Apa lagi? Dan mereka menyertai aku. Memang melihat cahaya, kan melihat di sini kan? Pertanyaannya melihat. Melihat. Melihat tapi tidak mendengar. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Tak mendengar kan? Dia orang tak dengar kan? Tak dengar kan? Okey, tidak mereka dengar. Terus? Kisah Para Rasul 9 ayat 7 tadi? Melihat cahaya 9 ayat kan? 7 tadi? Yalah, ini dia tadi dia tidak mendengar kan? Yang 7 tadi? Coba 9 ayat 7. Yang 7 mendengar, yang 7 mendengar. Ini ayat 9 ayat 7 ya. Termangu-mangulah teman-temannya perjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Mendengar ke tak mendengar? Nah, ini kan di sini, Bang. Kalau kita baca teksnya mulai Saulus bertobat sampai habis, itulah jawabannya. Ya, Sementara tahu. berkobar hati Saulus untuk mengancam. Jadi sini pun udah nampak teksnya nomor 6 nih. Nomor berapa nih? 9. Jawab Bang, soalannya Saulus, bukan itu, Bang. engkau? Baregar, soalannya bukan itu. Ketika peristiwa itu, teman-temannya mendengar suara itu ataupun tidak? Peristiwa Ini apa? Di sini kan Saulus bertobat, Bang. Percanggahan. Ini ayat ada percanggahan. Di satu ayat Kisah Para Rasul 9 nomor 7 mengatakan dorang mendengar, mereka mendengar. Jadi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 mereka tidak mendengar. Soalan saya mana satu ayat ini yang betul? Jadi teksnya, Bang, udah beda di surat apa Iya, ini? betul. Tapi Kisah Para Rasul ini yang menceritakan semasa Paulus perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh. Ke Damasik. Ya, ya. Jawabannya itu, terus? Abang. Jawabannya, Peristiwa yang Abang. sama, Bang. Peristiwa yang Yang sama. mana yang benar? Yang mana yang benar, Abang Regar? Mendengar atau tidak mendengar? Gini, di sini kan di Kisah Para Rasul ini di 9 ayat 7 ini, Bang. Abang harus baca dulu dia kop suratnya nih, kepala suratnya nih di Saulus ini di sini dia udah bertobat, Saya baca, pertobatan Bang, saya dia. baca. Soalan saya Terus mana sini satu 22 ini
Paulus berbicara kepada orang Yahudi, Bang. Beda dia pembicaraan sama Yahudi. Ceritanya sama kan? Penceritanya sama, itu perjalanan Paulus ke Damsyik. Iya, tapi dia berbicara sama siapa di sini? Dia konteksnya dia berbicara Bang. sama orang Yahudi. Dia berbicara dengan orang Yahudi, mengesahkan kepada orang Yahudi tentang peristiwa itu. Iya, di sini dia konteksnya si Saulus udah bertobat, Bang. Sebelum dia berbicara sama orang Yahudi, si Saulus nomor 9 ini, ayat 7 nih. Jadi sini Saulus sudah bertobat. Makanya dia gini. Persoalannya, Maka terbangunlah teman-temannya, Bang. perjalanan mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Jadi di sini dia jadi ini ada ayat ya. Nomor 4 ini, rebah ke tanah dan mendengarlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Tapi jawab. bukan itu soalannya, Bang. Ya nanti itu dia Saulus menjawab, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau karunia yang kuaniaya itu. Kaulah Yesus yang kuaniaya itu, kan gitu dia. Tetapi di sini dia ada nomor 6-nya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terus nomor 7-nya, maka yang diperbuat dia, maka terbangunlah teman-temannya seperjalanan. Maka terbangunlah, dia posisi tidur masih ini, karena mereka sedang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat orang itu juga pun. Oke, Bang Hairil, teruskanlah, aku tak sanggup lah, tak. Ya, ini Atau orang Jadi macam mana lagi? pusing-pusing. konteksnya ini nomor 22 ini, Paulus berbicara sama orang Yahudi, Bang. Ya, Mereka tapi menyertai aku. di situ dia cakap, dorong tidak mendengar suara. Hah? Tadi kisah para rasul 9 nomor 7. Jadi kita baca masih. Suara. Mereka menyertai aku melihat cahaya, ya kan di sini ada. Ya, melihat Dalam perjalanan ke sana ketika di sana mendengar suara kan? Jadi ini Bang, konteksnya ini Bang, Abang baca aja mulai nomor 6. Udah dapat jawabannya itu, nomor 6 aja. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat ke Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit, mengelilingi aku. Bang, Maka soalannya rebahlah bukan aku ke itu. tanah. Bang, soalannya bukan itu. Ini orang susah. Soalannya, pengikut-pengikut Saulus tadi itu, kawan-kawan Saulus tadi itu, dia mendengar suara Tuhan itu ataupun tidak pada peristiwa itu. Kalau tidak tahu jawab tidak tahu saja Bang. Senang. Tidak payah muter-muter. Ya Bang, yang lain tuh mungkin boleh lanjut. Saya bingung saya oleh orang begini nih. Aduh, mana lari dah dia. Minta maaf Bang ya, kami coba dah Apa nih. masalah tuh? Tertidur, Masalahnya terbangun, itulah, Bang tertidur, Al. terbangun apa yang dibuat? Mendengar dengan tak mendengar tuh Bang Al. Oke. Kisah para Rasul 22 tuh. Oh gitu. Kisah para Rasul 9 nomor 7 itu cerita Lukas. Lukas menceritakan Paulus ketika dalam perjalanan ke Damaskus, Damsyik bertemu Ananias. Setibanya di Damaskus, kisah para Rasul 22 itu Paulus yang menceritakan bahwa begini terjadi di perjalanan kepadaku. Jadi ayat itu ada dua pencerita, satu si Lukas, yang satu si Paulus. Begitu. Jadi kenapa itu kontradiksi? Sebab si Lukas ini menceritakan si Paulus menceritakan dirinya, maka kontradiksilah. Begitu, itu bukan artinya, apa dia bilang tadi? Masalah apa?
Masalahnya begini Bang Al. Satu itu di ayat 9 dengan 22 Ya, itu. saya tahu Bang Pandan. Tradisi itu kan. Yang di Kisah Para Rasul 9 Dia nomor tadi 7 itu, jawabnya, maka Bang Al. termangu-mangulah mereka seperjalanan karena Dia enggak mereka memang melihat cahaya itu tapi tidak mendengar seorang Bang Al, apapun. dia tadi jawabnya itu Saulus belum bertobat, yang ini Saulus sudah tobat. Oh, Itu enggak jawabnya. tersambung. nyambung Ini itu. bukan cerita bertobat atau tidak. Ini cerita dalam perjalanan yang sama tetapi diceritakan oleh dua orang. Gitu. Jadi sesudah sampai di Damaskus, di Damsyik, Paulus menceritakan kepada Ananias apa yang terjadi sama dia di perjalanan. Nah, yang Paulus ceritakan ini, orang yang menyertai dia memang mendengar cahaya itu tetapi tidak melihat. Begitu. Nah, di Kisah Para Rasul 26, itu mereka semua rebah, termasuk Paulus sama pengikutnya. Jadi semua jatuh. Semua jatuh. Dah, lain Tidak ada pula. sudah yang Tiga bilang cerita mendengar, nih. tidak Ada melihat. 3 cerita nih. Mana satu? Memang ada 3 cerita itu. Ini ada, ya, ada pecah. Belum sempat disapa lagi udah turun. Siapa tuh? Siapa tuh? Mandiman tadi Diman. Abang Diman. Kenapa dia datang betulkan tingkap ya? Berdiam aja. Naik balik Bang Diman. Bang Diman naik. Teman-teman Kristen yang masih ada di bawah, kalau mau naik bertanya atau berdiskusi boleh naik. Abang Al, dah bangun tidur ke? Ya, ya. Bang, tolong hurai sikit bang. Saya kurang jelas. Tapi pernah dengar apa tentang yang apa tadi kan sahabat kita Ranger ada baca, dia menyatakan apa cahaya di sekeliling tu kan masa apa kehadiran Yesus tu kan. Tapi dalam Alkitab memberitahu cahaya tu apa timur ke barat. Jelas tak soalan tu? Saya kurang Oh, bukti Tuhan Yesus tu hadir, cahayanya boleh lihat dari timur ke barat kan. Tapi dalam Paulus cakap di cahaya di sekeliling kan. bukan. Paulus tuh bukan menceritakan tentang itu. Ya. Kalau di Matius 3 atau di Lukas 2 itu orang-orang yang apa orang-orang aduh aku lupa ini ya. Orang-orang Majus. Yang datang diceritakan sama Lukas dan mereka menyembahnya begitu, menyembah Yesus kunonya menyambut kelahirannya. Kalau yang di Kisah Para Rasul 9 itu kronologi tentang pertama bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia tanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Begitu. Itu bukan cerita untuk menyembah lagi, tetapi untuk bertanya siapa Yesus itu. Nah, di Galatia 1 nomor 15, Paulus bilang ini dia yang memilih aku sejak dari kandungan ibuku. Dasar kita manusia ini begini ya, untuk kita membuktikan Bible itu betul-betul karangan manusia. Wak. Ya Bang Al. Berapa bulan kenal Al-Hidayah? 4 bulan. 4 bulan. Sebelum itu tahu Al-Hidayah adalah orang Sabah pendebat Islam? Tahunya dekat room Bang Dalbo. Tak silap lah. Sebelum itu tidak tahu kan? Tak tahu. Nah, ini Paulus, dia bilang dia memilih aku sejak dari kandungan ibuku. Kalau kita manusia, Bang Wak tadi kenal Al-Hidayah ini karena baru berapa bulan di Rom. Nah, ini si Paulus bilang dia kenal Yesus sejak dari kandungan, tetapi dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Macam mana itu? Dia bilang dia pilih dia sejak dari kandungan ibunya, tapi dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Masuk akal tidak? Tak masuk. Nggak masuk lah. Berarti dia sedang membuat-buat cerita. Jadi apa lagi yang paling parah? Dijawab sama Yesus. Dijawab sama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi orang Majusi itu di Lukas berapa 26 kalau tidak salah.
kelahiran Yesus itu datanglah orang dari Majus timur dan barat menyembah dia. Itu ceritanya si Lukas. Tapi kalau Oten bilang ini cerita malaikat, enggak ada. Itu karangan Lukas. Karena dibuktikan dari awal Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Di situ jawabannya dengan seluruh di Bible itu, Lukas itu. Dalam bukuku yang pertama, kata Lukas, aku telah menyelidiki dan membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti apa yang tertuang dalamnya adalah hasil penyelidikannya Lukas. Begitulah yang terdapat dalam Matius 3. Kalau di Matius 3 itu pun, kenapa itu masih dikarang? Ya, karena lagi-lagi dia. Kalau dia ini ditujukan kepada orang lain, bukan dirinya. Kecuali kalau Yesus bilang, setelah kelahiranku, maka datanglah orang Majus dari timur dan barat menyembah aku. Wah, itu memang saya terus tepuk tangan. Enggak, aku masuk Islam kalau ada begitu. Kenapa aku malas bertanya itu sama orang Kristen kalau yang santun begitu itu? Aku tidak mau bertanya, karena kalau aku bertanya, mereka mipit, pasti nanti debat gusir. Sebab mereka memaksakan jawaban itu harus dengan dogma gereja. Sementara aku tidak mau mendengar dogma lagi, kawan-kawan. Aku sudah lama didoktrin di gereja. Jadi indah kan di room begini pun kita mau didoktrin lagi. Iya, Bang, Kecuali betul. kalau orang mau berdebat. Begitu. Itulah caranya Kristen. Siapa itu Bang Pandan? Siapa yang kau type itu? Itu Raja Udah Rimba. lanjut dulu, Raja kawan-kawan, Rimba, lanjut. naik. Rimba Raja itu Rimba Aku mau naik. makan mie gini. Silakan, lanjut dulu. Lapar pula dia aku bangun bertanya dulu. itu Silakan. apa untungnya kita bahasa kitab. So aku nanya Oh, dia banyak apa untungnya Bang, banyak. kalau kami bahasa kitab itu apa ruginya? Enggak rugi apa-apa juga itu. Enggak ada rugi, tapi banyak juga untungnya. Begini ya, apa untungnya orang Islam? Pertama, karena orang-orang kafir nanti jadi sedar, mereka memilih untuk masuk Islam. Alhamdulillah itu adalah merupakan suatu pahala, timbangan pahala yang paling berat. Nah, sementara ruginya Kristen. Kalau kami bahas Alkitab atau Bible, ruginya Kristen itu rugi besar kepada mereka yang tidak mau mendengar kebenaran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya kan? Apalagi keunggulan orang Islam itu, keuntungan kita. Ada Keuntungan lagi kita apa? ada lagi ruginya orang Kristen. Bila kita bahas Alkitab, populuan mereka hilang. Tapi aku pikir-pikir juga dulu, itu perpuluhan hilang itu untung kah rugi ya? Indah. Untung Kristen itu. Kenapa? Sebab duit di orang tidak dikasih percuma sama pendeta. Yang ruginya pendeta. Rugi pendeta, betul. Iya. Jadi sebab itulah pendeta itu marah kalau kita bahas-bahas, takut nanti jemaatnya hilang. Enggak adalah buncit perutnya. Patutnya orang bersyukur kita bahas-bahas Alkitab supaya Betul sekali guru, tepat katamu. Lanjut lah aku masak. Bang Habar, ada mau ditanyakan Bang? Iya Bang. Bang Abar ini Ditanyakan orang dia. mana, Bang? Alhamdulillah saya orang Sulawesi Tengah, Palu. Oh iya. Indonesia. Ada apa-apa mau ditanyakan? Saya nggak ada Bang. Jujur saya banyak ini komal-komal yang kayak gini ya Bang. Saya ya sepertinya nggak tertarik ya. Gimana ya? Ya pasalnya mereka di sana itu kadang menghujat, saling maki kan nggak etis lah. Tapi di sini saya lihat ini roomnya ini room edukasi loh. Saya belajar di sini banyak ini. Saya banyak belajar di sini. Di sini santun, Bang. Sini kebanyakannya Dia orang-orang. macam tu Bang. Kalau orang sopan kami segan. Kalau ada naik yang menghujat, minta maaf lah.